Wir. Oke, halo semuanya, kami dari kelompok Konektif. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi kami. Jadi sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Dimulai dari saya sendiri, yaitu si Putu Bagus Aditya Astaprawira, ada juga Rafa Damartia, Frans Ananda, Igusti Bagus Yuda Mardika, dan Raditya Kemal Saputra. Oke. Jadi apa sih konektif itu? Konektif adalah tempat untuk menemukan kenalan dan teman baru di tengah dunia yang semakin digital menghadirkan tantangan tersendiri. Jadi pada presentasi ini kami akan menguraikan perancangan, implementasi, dan evaluasi aplikasi konektif. Oke, next. Kita masuk dari background project ini ya. Jadi di kehidupan mahasiswa di perkotaan sering ditandai oleh kedekatan fisik, tetapi rendahnya interaksi sosial yang bermakna. Platform digital yang ada saat ini umumnya berfokus pada jejaring sosial umum atau hubungan romantis, sehingga belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pertemanan romantis. Konektif dikembangkan sebagai aplikasi social discovery yang berfokus pada pembentukan pertemanan platonik melalui pencocokan minat, rekomendasi aktivitas, dan pemanfaatan konteks lokasi dengan tetap mengutamakan privasi, keamanan, dan kemudahan penggunaan. Next. Oke, akan dilanjut oleh Oke, teman saya. selanjutnya adalah project problem atau research and practical question. Primary problem statement, belum tersedianya platform yang aman, menghormati privasi, dan efektif untuk membantu pengguna menemukan pertemanan non-romantis berdasarkan kesamaan minat, aktivitas, serta konteks waktu dan lokasi, bukan hubungan romantis. Research and practical question. Yang pertama, rekomendasi teman. Bagaimana sistem dapat merekomendasikan calon teman yang relevan menggunakan minat, aktivitas, dan konteks lokasi waktu tanpa mengorbankan privasi. Yang kedua, ada pendekatan algoritmik. Pendekatan apa yang paling efektif untuk menghasilkan koneksi platonik yang bermakna sekaligus tetap serendipitous? Apakah berbasis konten, kolaboratif, lokasi, atau model hibrida? Yang ketiga, UX dan kepercayaan pengguna. Bagaimana desain onboarding dan UI UX dapat membangun rasa aman dan mendorong interaksi yang bermakna. Yang keempat, ada privasi dan keamanan. Mekanisme perlindungan privasi apa yang efektif seperti pembatasan lokasi dan perkenalan berbasis acara terkontrol. Selanjutnya ada objektif. Yang pertama, merancang dan mengimplementasikan sebuah prototipe yang memungkinkan pengguna menemukan dan terhubung dengan calon teman pertemanan. Yang kedua, melakukan pengujian pengguna melalui survei dan usability testing untuk mengukur persepsi kegunaan, tingkat rasa aman, serta kemungkinan pengguna untuk melakukan pertemuan secara langsung. Yang ketiga, mengembangkan dan mengevaluasi setidaknya satu pipeline rekomendasi teman dengan pendekatan algoritma hibrida yang dirancang khusus untuk mendukung terbentuknya koneksi. Yang terakhir, menyusun rekomendasi desain serta peta jalan roadmap pengembangan untuk meningkatkan skala aplikasi secara aman dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya adalah proposed metodologi. Jadi, penelitian yang kami pakai adalah metode waterfall. Metode waterfall digunakan pada pengembangan aplikasi konektif karena alur kerja aplikasinya membutuhkan proses yang terstruktur dan pasti, terutama pada tahap perancangan basis data yang meliputi analisis kebutuhan, pembuatan model konseptual, logis, hingga fisik secara berurutan. Sesuai dengan prinsip desain dalam file, setiap tahap harus selesai dan terdokumentasi dengan jelas sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga waterfall menjadi pilihan yang tepat untuk memastikan kestabilan kebutuhan, konsistensi struktur data, dan kemudahan validasi model terhadap transaksi yang akan digunakan dalam aplikasi. Ya, next. Seperti yang saya katakan, kami akan menggunakan metode waterfall. Jadi, expected deliveries dan timeline-nya akan dilakukan secara berurutan. Oke, next. Eh, ini adalah
selector related works kami mengambil beberapa referensi dari beberapa orang yang kami temukan di Google Scholar. Oke, next. Lalu ada ethical dan privacy considerations. Yang pertama ada location sharing, yaitu meminimalkan berbagi lokasi secara persisten dengan memprioritaskan pencocokan berbasis acara atau kedekatan yang dibatasi. Lalu ada profile visibility, yaitu memberikan kendali kepada pengguna untuk mengatur bidang profil apa saja yang ditampilkan, serta kepada siapa informasi tersebut dapat diakses. Lalu ada reporting mechanism, yaitu menyediakan mekanisme pelaporan dan modernisasi yang jelas untuk menangani penyalahgunaan. Lalu ada identity verification, yaitu mempertimbangkan verifikasi identitas berbasis opt-in bagi pengguna yang menginginkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dalam membangun koreksi. Ya, next. Tools dan AI yang kami gunakan untuk membuat proyek kami, yang pertama itu ada Figma untuk membuat UI dan UX-nya, lalu ada Drawio untuk membuat use case atau kelas diagramnya. Lalu kami juga menggunakan AI untuk membuat presentasi kami. Oke, next. Lalu kita akan masuk di use case diagram kami, yaitu di sini user akan bisa melakukan register account, user bisa melakukan login account, lalu user bisa send connection signal, user bisa send message, user bisa join chat, dan user bisa membuat preference mereka sendiri. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dika. Oke, selanjutnya ada kelas diagram yang kami buat. Jadi, kelas diagram yang kami buat ini entitas utamanya adalah user sebagai pusat seluruh aktivitas. Kesamaan minat dikelola melalui interest dan user interest yang memungkinkan satu user memiliki banyak minat dan sebaliknya. Interaksi awal pengguna dicatat pada encounter dengan status seperti open, like, ataupun skip. Jika dua user saling menyukai, data disimpan pada match. Setelah match terbentuk, komunikasi dilakukan melalui chat dan juga message. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu Rafa. Oke, di sini ada UI untuk page saat sign up dan login. Ketika sign up berhasil akan muncul eh, notifikasi bahwa registrasi telah berhasil. Next. Selanjutnya ada setelah melakukan registrasi atau login akan muncul user preference, di mana aplikasi akan menanyakan tentang preferensi user untuk bisa menyesuaikan isi dari aplikasi konektif dengan apa yang dia suka. Setelah itu akan ada page user found match, di mana user bisa mencari teman mereka secara online dari page ini. Dan ketika user sudah menemukan match-nya, akan tampil pada page chat dan message untuk bisa berkomunikasi secara online. Selanjutnya ada page profile, di mana kita bisa memasukkan data diri kita seperti nama, umur, eh, preferensi, dan kota tinggal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.